Film keluaran tahun 1995 ini dibintangi aktor dan aktris terkenal seperti Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, dan Gwyneth Paltrow. Dan dikenal sebagai salah satu film yang memiliki ending paling dark sepanjang masa. Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita film Seven. Film ini menceritakan tentang petualangan dua orang detektif dalam mengungkap kasus pembunuhan berantai. William Somerset adalah detektif veteran yang sebenarnya berencana untuk pensiun dalam waktu dekat. Namun, di luar perkiraan, terjadi kasus pembunuhan yang sangat tidak wajar. Dalam mengungkap kasusnya, ia ditemani oleh seorang detektif muda yang terkenal temperamen dan mudah marah bernama David Mills. Pada awalnya, mereka berdua menyelidiki kasus pembunuhan yang menimpa seorang pria berbadan gemuk yang tewas dalam kondisi wajahnya tercelup di dalam piring yang dipenuhi makanan. Polisi yang pertama kali datang ke tempat kejadian mengatakan bahwa ia yakin pria itu mati karena serangan jantung. Tapi David tak percaya dengan omongan polisi itu. Kemudian, ia dan William masuk ke dalam rumah korban dan menemukan adanya beberapa kejanggalan di TKP tersebut. David melihat ada puluhan kaleng makanan yang sudah terbuka dan ada ember yang dipenuhi muntahan korban. Lalu William melihat kaki dan tangan korban diikat dengan kawat dan ia juga menemukan adanya bekas luka di kepala, tapi tak tahu apa yang menyebabkan luka itu. Di malam yang sama, David dan William menemui dokter yang melakukan otopsi. Sang dokter merasakan adanya kejanggalan dalam kasus ini dan berkata bahwa ukuran lambung korban melebar lalu pecah. Sangat tidak mungkin jika seseorang makan terlalu banyak sampai perutnya meledak seperti ini. William tak lupa menanyakan tentang bekas luka di belakang kepala korban. Dokter berkata luka itu mirip dengan ujung senjata api yang ditekan terlalu keras. Kemudian William menemui kapten polisi dan berkata, dia mempunyai feeling bahwa kasus ini bukan kasus biasa. Ia menjelaskan bahwa seseorang telah memaksa korban untuk makan sebanyak-banyaknya hingga tewas. Teori William didukung dengan ditemukannya tangan dan kaki korban yang terikat, kemudian ember yang penuh muntahan, dan bukti bekas luka di bagian belakang kepala. Tapi kapten polisi saat itu hanya menduga mungkin ini hanya kasus penganiayaan biasa. Keesokan paginya, David mendatangi tempat kejadian perkara lain, yang korbannya adalah seorang pengacara sukses kaya raya. Ia menemukan tulisan grid di ruang kerja mewah milik korban. Sedangkan William mendapat sebuah kiriman dari dokter koroner, yaitu serpihan kayu yang ditemukan di dalam usus pria gemuk tadi. Dan tanpa membuang waktu, ia kembali ke TKP dan mencari lokasi asal serpihan kayu itu, yang ternyata adalah serpihan lantai kayu di bawah kulkas. Ia kemudian membalik kulkas itu dan menemukan adanya tulisan gluttony dan selembar kertas yang ditulisi puisi. Dia kemudian kembali menemui Kapten dan David lalu berkata bahwa sekarang dia yakin jika pembunuhan pria gemuk dan sang pengacara hanyalah awal dari pembunuhan berantai. Ia berkata bahwa tulisan gluttony dan greed adalah 2 dari 7 dosa manusia yang paling mematikan, yang berarti masih ada 5 lainnya, yaitu sloth, lust, pride, envy, dan wrath. William menduga pelaku akan membunuh 5 orang lagi di masa mendatang. Setelah acara makan malam bersama David dan istrinya Tracy, William melihat foto hasil olah TKP pembunuhan sang pengacara. Ia melihat adanya sebuah alat timbangan yang terdapat potongan daging korban di atasnya. David kemudian menunjukkan foto kertas yang ditulis oleh pelaku. Tulisan di kertas itu adalah potongan cerita karangan William Shakespeare, Merchant of Venice. David mempunyai teori bahwa pelaku memaksa korban untuk memotong dagingnya sendiri seberat 1 pound jika ingin bebas. Kemudian, di malam yang sama, mereka berdua mengunjungi istri sang pengacara. David kemudian memberi kumpulan foto hasil olah TKP kepadanya. Istri sang pengacara itu melihat sebuah foto lukisan di ruang kerja suaminya dan berkata bahwa lukisan itu tidak seharusnya terbalik seperti ini. Tanpa membuang waktu, David dan William kembali ke TKP dan membongkar lukisan itu, tapi tak menemukan apapun.
Tak mau menyerah, William kemudian berusaha mencari sidik jari yang ada di tembok dan akhirnya ia berhasil menemukannya. Sidik jari yang ditemukan berbentuk help me itu ternyata bukan milik korban. David dan William membawa hasil temuannya untuk dites, berharap bisa menemukan siapa pemilik aslinya. Beberapa hari kemudian diketahui bahwa pemilik sidik jari itu adalah seorang pria yang bernama Victor. Ia adalah seorang buronan polisi yang pernah dipenjara karena mengedarkan narkoba. Kapten polisi akhirnya memutuskan untuk menyerbu apartemen Victor dengan mengerahkan tim SWAT. David, William, dan tim SWAT berhasil memasuki apartemen 306 milik Victor. Polisi merasa sedikit aneh ketika menemukan banyak pengharum mobil yang digantung di ruangan apartemen itu. Salah satu anggota SWAT menemukan Victor yang sedang tertidur. Lalu ia menyuruhnya untuk bangun, tapi Victor tidak merespons. Kemudian ia membuka paksa selimutnya dan terkejut bukan main. Victor ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kaki dan tangannya terikat di ranjang, serta tangan kirinya hilang. Di sekitar ranjang juga ditemukan ratusan alat suntik yang berisi narkoba. Tubuh Victor saat itu mirip seperti zombie, hanya tersisa kulit dan tulang. William kemudian menemukan tulisan slot yang ditulis di atas ranjang. Sedangkan David menemukan sebuah kotak yang berisi kumpulan foto Victor. Di bawah setiap foto terdapat tanggal pengambilan foto itu. William berpikir sepertinya Victor disiksa selama 1 tahun di ranjang ini dan pelakunya memotret dari hari ke hari sebagai dokumentasi. Seorang polisi kemudian mendekat lalu memeriksa kondisi badan Victor dan tiba-tiba seisi ruangan dibuat ketakutan karena Victor bernapas dan terbangun. Setelah kejadian itu, David sangat emosi lalu berkata kepada William bahwa ia sudah muak telah dipermainkan. Tapi di saat mereka berdua sedang berbincang, tiba-tiba ada seorang wartawan yang masuk ke dalam TKP lalu mengambil foto mereka berdua tanpa izin. David yang sedang emosi kemudian menghajar wartawan itu dan mengusirnya keluar. Tak lama kemudian, David dan William menemui dokter yang merawat Victor. Sang dokter berkata bahwa ia menemukan kadar narkoba yang sangat tinggi di dalam tubuh Victor dan lidahnya sudah terpotong. Lalu memprediksi mungkin Victor tak akan bertahan lama lagi. Lagi-lagi mereka dihadapkan dengan jalan buntu. Keesokan paginya, Tracy bertemu dengan William kemudian bercerita bahwa ternyata saat ini dia sedang hamil, tapi tidak berani berkata sejujurnya kepada David karena tak mau menambah beban pikirannya. William sedikit terkejut dengan cerita Tracy. Kemudian ia menyarankan agar jangan memberitahu David terlebih dahulu soal kehamilannya, karena bisa jadi David akan semakin stres dan merasa terbebani. Kembali ke markas polisi, William sekarang paham bahwa pelaku yang asli bukanlah orang sembarangan, melainkan orang yang sangat terpelajar. Hal ini dilihat dari puisi dan potongan kalimat yang sengaja ditinggalkan pelaku di TKP. William berpikir ada kemungkinan bahwa pelaku gemar membaca buku klasik. Ia kemudian mempunyai ide dan mengajak David untuk pergi bersamanya. Mereka berdua menemui kawan William yang bekerja di FBI. Dan ia memberi sebuah kertas yang berisi daftar judul buku kepada pria itu. David bingung dengan apa yang dilakukan William. Kemudian ia bertanya, "Kenapa kamu memberi pria itu daftar nama buku?" William menjelaskan bahwa selama ini FBI selalu memonitor perpustakaan di seluruh Amerika. Jika ada seseorang yang membaca buku tentang cara membuat bom atau buku yang bertema pembunuhan, maka orang tersebut akan ditandai dan diawasi secara ketat oleh FBI. Jadi, William berusaha mencari tahu siapakah orang yang pernah membaca buku tentang 7 dosa mematikan di perpustakaan. Setelah mendapatkan daftar nama orang yang dicurigai, William memutuskan untuk menemui seorang pria yang bernama Jonathan Doe. Ketika David mengetuk pintu apartemen John Doe, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang menembaki mereka berdua dari lorong apartemen itu. David yakin bahwa pria itu adalah pelaku pembunuhan yang asli. Dia pun mengejarnya di tengah guyuran hujan yang sangat deras sampai ke jalan raya dan akhirnya masuk ke sebuah gang. David mempunyai feeling bahwa pria itu bersembunyi di gang ini, tapi dia tak tahu di mana. Ketika dia berjalan perlahan, pria misterius itu memukul kepalanya.
David merasa kesakitan dan mencoba untuk berdiri, namun pria misterius itu menodongkan pistol ke kepalanya. David hanya bisa pasrah menunggu ajalnya tiba. Pria misterius itu mempunyai kesempatan untuk menghabisi David, tapi ia malah pergi meninggalkannya begitu saja. David dan William kemudian masuk ke dalam apartemen John Doe. William menemukan beberapa kotak yang berisi objek dari kasus pembunuhan yang sebelumnya. Kotak pertama berisi kaleng makanan dengan merek yang sama pada kasus pria gemuk. Kotak kedua berisi clipping surat kabar yang memberitakan bahwa sang pengacara membela seorang kriminal kejam dan berhasil membebaskannya. Kotak ketiga adalah toples yang berisi potongan tangan kiri Victor yang akhirnya menjelaskan kenapa sidik jari Victor bisa berada di TKP pembunuhan pengacara. Dan kotak yang terakhir berisi sebuah foto wanita disertai nota pembelian di sebuah toko baju. Di ruangan lain, David menemukan sebuah ruangan khusus yang digunakan John Doe untuk mencetak koleksi foto-fotonya. Kemudian, ia terkejut setelah melihat isi bak kamar mandi di ruangan itu. Ternyata wartawan yang pernah dia usir di apartemen Victor adalah John Doe. David dan William kemudian pergi menuju toko baju yang notanya ditemukan di kotak keempat. Pemilik toko mengatakan bahwa ada seorang pria yang meminta untuk dibuatkan baju yang desainnya sangat aneh. Kemudian ia memberi William foto baju yang dimaksudnya. Terlihat di dalam foto itu ada sebuah pisau yang terpasang di bagian area kemaluan. Tak lama kemudian, William mendapatkan kabar bahwa polisi menemukan seorang wanita yang tewas mengenaskan di atas ranjang. Ia menemukan tulisan las yang diukir di pintu masuk kamar itu. Ternyata wanita yang tewas itu adalah wanita yang sama dalam foto kotak keempat. Di dalam kamar itu ada seorang pria yang terlihat sangat syok. Ia kemudian bercerita bahwa ada pria asing yang memaksanya untuk memakai pakaian aneh ini. Kemudian menyuruhnya bercinta dengan korban hingga tewas kehabisan darah. Keesokan paginya, korban kelima John ditemukan. Kali ini, seorang model cantik ditemukan tewas mengenaskan di atas ranjang. Dan di atasnya terdapat tulisan Pride. Kulit wajah korban rusak dan hidungnya dipotong. David dan William kemudian kembali menuju ke markas polisi. Tapi mereka berdua diikuti oleh seorang pria misterius yang kemudian berteriak memanggil mereka. Ternyata pria misterius itu adalah John Doe sendiri, tersangka pembunuhan yang selama ini mereka cari-cari. John akhirnya ditangkap dalam kondisi tangan bersimbah darah yang masih segar. Ternyata dia memotong permukaan kulit jarinya. Itulah mengapa David dan William tidak bisa menemukan sidik jari sedikit pun di TKP kejadian. William kemudian merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia berpikir, kenapa John Doe menyerahkan diri sekarang? Bukankah seharusnya masih ada dua orang korban lagi, yaitu Envy dan Red? Ternyata insting William benar. John menyembunyikan dua korban lainnya di suatu tempat. Dia bersedia menunjukkan lokasinya, tapi dengan satu syarat, yaitu David dan William lah yang harus mengantarnya ke lokasi itu. Di dalam perjalanan, David bertanya kepada John, siapakah dua korban terakhirnya. Kemudian John tersenyum lalu menyuruh David untuk bersabar, lalu berkata, "Aku sudah tak sabar menunjukkan siapa korbannya kepadamu. Bersabarlah, ini pasti akan menyenangkan." Kemudian ia bercerita bahwa dia melakukan pembunuhan itu untuk menghukum dan memberi peringatan kepada manusia-manusia berdosa di muka bumi ini. Dari sudut pandang John, ia melihat bahwa kelima korban yang ia bunuh adalah manusia yang sangat berdosa. Korban pertama, seorang pria gemuk menjijikkan yang makan secara rakus. Badan gemuknya membuat tidak nyaman untuk dipandang mata. Kemudian korban kedua, pengacara serakah yang mencari uang dengan membela para kriminal. Korban ketiga adalah pengedar narkoba yang merusak moral masyarakat. Kemudian keempat adalah seorang pelacur yang menyebarkan banyak penyakit kelamin. Dan yang kelima adalah wanita yang lebih mementingkan kecantikan luar daripada dalam. Ia kemudian menyuruh William untuk menghentikan mobilnya di tengah padang gurun. Tapi tak lama kemudian ada sebuah mobil mencurigakan yang mendekat ke lokasi mereka. William kemudian menghentikan mobil itu lalu menyuruh supirnya keluar.
Pria yang mengendarai mobil tersebut ternyata hanya seorang kurir yang dibayar John untuk mengirimkan sebuah paket tepat pada pukul 7. Paket itu ditujukan kepada detektif David Mills. William kemudian membuka kotak paket itu perlahan-lahan. Ia melihat ada sedikit noda darah segar di situ. Setelah kotaknya terbuka penuh, ia terkejut bukan main. Tubuhnya menjadi kaku dan kehabisan kata-kata. Kemudian ia melihat ke arah David dan berteriak. Tapi David tak bisa mendengar ucapan William dengan jelas. Dan John tiba-tiba berkata, "Detektif, perasaan iri adalah dosa terbesarku. Aku iri karena kamu memiliki istri yang sangat cantik. Dan tadi pagi, sebelum menyerahkan diri, aku mampir ke rumahmu dan memotong kepala istrimu yang cantik itu sebagai souvenir." Tak hanya itu, ia juga berkata bahwa Tracy sempat memohon ampun karena ia sedang mengandung anak David. Mendengar ucapan John, seketika itu juga emosi David meledak. Lalu ia menodongkan pistolnya ke arah John dan mengancam akan menembaknya. Melihat David yang tidak bisa mengontrol emosinya, John kemudian berkata, "Apakah kau ingin balas dendam? Silahkan, tunjukkan amarahmu." William memohon David untuk tidak menembak John karena jika ia menembaknya, maka misi John akan komplit dan dia akan menang. Tapi David terus-terusan menangis dan tak bisa membendung emosinya lagi. Ia menatap wajah William untuk yang terakhir kalinya, lalu menembak John hingga tewas. William kecewa dengan tindakan David itu, tapi ia tak punya pilihan lain selain menangkap David dan membawa partnernya itu untuk diadili. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, apa benar isi kotak itu adalah kepala Tracy? Jawabannya betul. Di film aslinya memang tidak ditunjukkan kepalanya, hanya kotaknya saja. Hal ini disengaja oleh sang sutradara David Fincher yang membiarkan penonton agar berimajinasi sendiri. Sekian dulu video 2M kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.